Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Kembali lagi di Cahaya Hati. Pemirsa dimanapun berada, Bapak Ibu semua, para jamaah yang hadir, alhamdulillah kita kembali di sesi curhat. Kali ini curhat yang pertama berada dari sosmed. Nah, insya Allah curhat yang dari sosmed ini kita akan berikan kepada Ustazah Rima. Jadi Bapak Ibu semua boleh, pemirsa pun di mana-mana yang ingin bertanya, ingin curhat, ingin berbagi cerita, maka silahkan kirim ke sosmed Cahaya Indonesia. Insya Allah kita akan lihat sama-sama dari pertanyaan sosmed yang akan dipaparkan nanti jawabannya oleh Ustazah Rima. Ibu-ibu semuanya udah siap? Ya. Udah siap semua menyimak? Ya. Bapak-bapak udah siap menyimak? Baik, pertanyaannya kita sama-sama simak. Tunggu sebentar. Oke, pertanyaannya untuk Ustazah Rima. Ustazah, saya punya rezeki yang memang ada rezeki orang lain di sana. Namun saya butuh uang itu untuk keperluan saya. Nanti jika ada rezeki, saya akan menggantinya. Apakah saya berdosa melakukan itu? Ya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, dia punya rezeki yang memang rezeki orang lain ada di sana. Tapi dia butuh, sehingga hak orang lain dia pakai dulu. Nah, tapi dia punya omongan, nanti kalau ada rezeki saya ganti. Apakah kelakuan saya, sikap saya, keputusan itu menjadi dosa buat saya? Silakan Ustazah Rima. Masya Allah, ini pertanyaannya dari medsos ya Bu ya. Sekarang sudah zamannya era media sosial. Apa-apa serba gampang, mungkin belum sempat hadir. Para pemirsa juga bisa langsung nih DM atau mungkin komentar di Instagram atau di media sosial lainnya. Nah, mengenai pertanyaan Masya Allah Bu, mengenai rezeki. Alhamdulillah nih, kalau kita diberi kepercayaan sama Allah, Bapak Ibu dititipkan rezeki. Mungkin dia sadar bahwa rezekinya itu ada sebagian dari orang lain. Tapi bagaimana ya, kadang kita kepepet. Itu duit mau dipakai, betul apa betul Bu? Kadang mau sedekah tapi mikir belum bayar listrik. Ada yang begitu Pak Bu? Kadang mau berbagi tapi mikir besok bayaran SPP anak. Begitu biasanya ya. Kadang mikir kelamaan ya. Nah, itu kembali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar." Jadi Masya Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Selagi belum kepepet banget, niatkan sedekah. Beri hak yang bukan hak kita. Insya Allah kalau kita niatnya baik, maka Allah akan menggantikan dari arah yang tidak diduga-duga. Dari arah mana saja Bu. Karena Allah Bapak Ibu, ya Rozak, Allah itu maha pemberi rizki. Allah itu maha kaya. Jangankan duit yang hanya 100, 200, betul. Jangankan duit yang hanya 1 juta, 2 juta, berapapun nominalnya. Kalau kita selalu kaitkan dengan Allah, maka yakinlah Allah akan memberikan kemudahan. Tapi bagaimana nih kalau udah kepepet banget, Ustadz ya Allah duitnya pengen dipakai hari itu juga. Gak apa-apa, kita pakai dulu. Tapi ingat niat awalnya harus diganti. Jangan sampai kita mengambil apa yang bukan milik kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang
Zalim. Nah, insya Allah. Jadi mudah-mudahan tadi usahakan kalau masih bisa kita sisihkan duitnya dulu Bu. Pisahkan mana duit punya kita, mana duit yang bukan punya kita. Maka insya Allah tawakal, dekatkan diri sama Allah, ngadu sama Allah, mohon sama Allah, minta sama Allah, kun fayakun. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik, insya Allah. Ustazah, bagaimana caranya ketika misalkan ini duit yang menjadi hak orang lain? Ustazah pakai tapi tanpa ada keredoan dari orang. Lalu harus bagaimana kita menyikapi itu? Nah betul banget Bu, kalau duitnya kepepet mungkin masih bisa Bu. Tapi kalau duitnya justru kita pakai untuk foya-foya itu kira-kira boleh apa enggak Pak Bu? Nggak boleh. Ada orang Bu hidupnya biasa-biasa aja Pak, tapi gayanya Masya Allah. Postingannya yang bagus-bagus, bajunya yang bermerek, kendaraannya mahal, rumahnya megah, mobilnya mewah, gayanya bolak-balik ke Mekah. Biar kayak hidupnya berkah tapi ternyata pakai duit orang lain. Bahkan orang yang duitnya dipakai enggak ridho, itu namanya zalim. Apa ibu-ibu? Zalim. Jadi jangan sampai, usahakan kita ini jangan menjadi orang yang zalim. Kita hidup seadanya Bu. Pak, susah kalau hidup banyak pura-puranya. Kalau kita hidup apa adanya, rezeki itu tergantung bagaimana cara kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur punya rezeki yang segitu-gitu aja, insya Allah Allah akan nambahin rezeki kita, akan nambahin nikmati kita. Tapi kalau kita kufur, bahkan kita mengambil apa yang bukan hak kita, khawatir Allah memberikan azab. Sama tadi kayak penjelasan Quran surat Al-Qalam tadi. Yang dijelaskan itu petaninya Bu diazab karena nggak mau ngasih hak buat orang miskin, ngasih hak buat orang fakir. Akhirnya dia punya kebun yang luas. Itu kebunnya banyak sekali buahnya, hasilnya banyak. Karena nggak mau bagi-bagi, dia metiknya malam hari sama Allah. Diturunkan peringatan yaitu dengan dimusnahkan kuburan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita ditegur sama Allah, sebelum kita diperingati sama Allah, lebih baik kita sadar terlebih dahulu dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik, insya Allah. Yakinlah Bapak Ibu, dimanapun kita kalau selalu dekat sama Allah, hati akan tenang. Lihat ma'inna kolbi, akan dilembutkan hati kita. Mudah-mudahan apa yang kita miliki, rezeki yang kita miliki, semuanya dari Allah dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Caranya tadi dengan bersedekah, duitnya dipakai hal-hal yang baik. Jangan malah sebaliknya, duitnya pas-pasan dipakai buat gaya atau bahkan dipakai untuk bermaksiat. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Rima yang telah memaparkan daripada penjelasan-penjelasan yang insya Allah jadi kebaikan buat kita semua. Amin ya robbal. Berarti jangan jadi orang yang tekor asal kesoh. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi sekarang sesi curhat. Ada yang mau curhat? Mana orangnya? Nah, di sana, nah silakan. Di belakang. Baik. Di depan. Oh, sebelah sini. Masya Allah. Silakan Ibu. Nah. Silakan langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Yulina dari Masjid Tabiraul Asaadah. Izin Bu Ustazah sama Pak Ustadz, jika memilih pemimpin, jika pemimpin terpilih,
ternyata seorang yang suka melakukan kejahatan. Tapi kita semua tidak menyangka apakah yang memilih ini berdosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Abi. Ya, terima kasih pertanyaannya Bunda. Jadi di dalam Al-Quran surat keempat, juz kelima ayat ke-34. Saya contohkan di situ dalam pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Bunda memilih, ternyata suami Bunda menjadi imam. Dan Bunda tidak tahu ternyata suami Bunda zalim. Ya, Bunda itu di luar rumah berbuat zalim. Yang kalau Bunda tahu pasti sangat sedih sekali. Itu dosanya nggak kecipratan buat bini di rumah. Tuh, tanggung jawab diri kita Pak. Ya, Pak. Hui. Yang diajak bicara mohon maaf, perjaka, bujangan, balik apa ada bulak-balik ini. Tuh, pemimpin. Ya. Jadi bini kita nggak tahu, kita mungkin biar dapat tanah di setiap tempat, mobil mentereng pada mengkilat, rumah berderet pada bertingkat, sampai dandanan istri alis sampai ngejepat. Akhirnya begitu ikhtiar, segala macam cara dilalani. Termasuk Spanyol, separuh nyolong. Kalau bahasa korupsi. Nah, makanya ibu sebagai istri, ini biasa suami memang gajinya sebulan 100 juta. Amin gitu Bu. Tiba-tiba pulang bawa 500 juta. Ini kan kadang-kadang bini begitu, mohon maaf, nanya apa girang tuh? Nah, Gak nanya, girang. ya. Padahal nggak tahu nih 400 dari mana. Ya, jangan girang dulu. Bisa aja kan 400-nya ada yang kasak-kusuk di sana. Lantas tanda tangan Bapak. Nah yang begitu punten. Ya, yang dosa suami. Tapi Bu, makanya mohon maaf, ridho suami itu berat. Ibu ditinggal sama suami. Tapi punten, suami ibu lagi tugas di luar kota. Ya Allah, ibu di rumah. Yang tadinya depan suami rapi, berhijab. Terkadang begitu udah gak ada suami. Ya Allah ya Rabbi, bangga. Udah tahu umur udah jelita, jelang 50 tahun. Jelita Umur tuh udah lolita, lolos 50 tahun. Mentang-mentang gak ada suami, lebih demen pakai pakaian anak SD. Kalau bahasa sekarang mah jadi you can see. You, kamu, can, dapat, see, melihat. Lah kalau orang barat you can see emang pundaknya mulus. Lah orang bojong gede. repot ya. Nah, Bunda, suami lagi tugas tuh di mana-mana, nggak tahu. Kira-kira istri yang begitu berbuat maksiat apa enggak? Maksiat apa enggak? Sebelum ibu dosa, suami duluan yang dapet. Tuh, berat ya jadi suami. Berat. Nah, begitupun dalam yang namanya sebagai pemimpin. Nah, Bunda, ya, kita husnuzon di saat kita pilih kandidat nih di Bojong, ya ada beberapa kandidat, kita husnuzon milih dia bukan karena dibayar sama uang, bukan karena pencitraan, bukan karena nggak enak, tapi memilih berdasarkan ilmu. Satu, yang namanya sidik ada di dia, insya Allah kita husnuzon, sidik, amanah, tabligh, fatona. Ternyata di luar itu dia berbuat zolim. Nah, Bunda, yang milih nggak kena dosanya, tanggung jawab dia pribadi. Tuh, makanya zaman sekarang hati-hati, banyak kamuflas. Iya, udah kalau bahasanya buat kita, nih saya tutup pakai pantun boleh ya? Nih dalam nih mananya nih. Pergi ke Hong Kong dapat traktiran, bisa beli baju dan rompi. Mendingan makan singkong beneran daripada makan keju dalam mimpi. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, alhamdulillah. Maka setiap di antara kita ini adalah pemimpin, betul betul, betul betul.
Maka kalau kita melihat pemimpin demikian, maka kita harus berdoa kepada Allah agar pemimpin kita diberikan hidayah. Betul? Pak Kiai, Abi, bagaimana ketika memang misalkan kita sudah ingetin ini pemimpin, Ya. kita sudah nasehatin, tapi tetap ternyata mereka melakukan kezoliman. Bagaimana Abi? Iya. Nah, saya kutip lagi ungkapan Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Di beliau kutip hadis Nabi, sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang besok di hari kiamat orang panik, dia nyaman. Orang-orang berenang dengan keringatnya, dia kondisi yang betul-betul nyaman. Siapa mereka? Penempatan pertama adalah imamun adilun. Pemimpin yang adil. Tuh, ya. Masuknya nanti jalan tol, nggak pakai dihisap. Di dunia berat. Gimana kalau 1 juta? Haram. Tebal rohnya. Gimana kalau 1 M? Tetap haram. 20 M tetap rohnya haram. Maka pemimpin yang begini bukan hanya di dunia, di akhirat tadi begitu. Tapi kebanyakan banyak begitu apa enggak? Gimana 1 juta? Haram. Naik jadi M. 1 M masih tebal rohnya haram. Begitu pindah 20 M mulai tarkik tuh halom. 940 M. Nah, itu roh jadi lam, halal. Nah, paling dulu nanti diseksa sebelum para penyembah berhala diseksa. Baik, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Terima kasih atas pemaparan dari Abi Taufikur Rahman dan Ustazah Rima yang insya Allah akan memberikan banyak wawasan ilmu kebaikan buat kita semua. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.